Halo, hai. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar bersama saya, Bu Guru Shirley Aiba. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjut, kita akan berdoa seperti biasanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke anak-anak, pagi ini kita belajar tema yang kelima, yaitu pahlawanku. Subtema yang terakhir, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Kita mulai belajar dan diharapkan semangat adik-adik pagi ini agar pembelajaran boleh berlangsung dengan baik dan menyenangkan buat semua. Selamat belajar. Oke anak-anak, kita belajar pembelajaran yang keempat, yaitu tema yang kelima, subtema yang ketiga, pembelajaran 4. Kita mulai. Setiap pada tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan ya. Mengapa pada tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Pahlawan? Peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 10 November sehingga selalu diperingati? Tulislah apa saja yang sudah kamu ketahui mengenai Hari Pahlawan ya pada kolom yang sudah disiapkan. Silakan tulis. Kemudian kemerdekaan yang diproklamasikan Bung Karno dan Bung Hatta bukan merupakan akhir dari perjuangan. Setelah proklamasi kemerdekaan, rakyat masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Salah satu pahlawan pada masa mempertahankan kemerdekaan adalah Bung Tomo. Bagaimana perjuangan Bung Tomo? Mari kita ikuti bacaan selanjutnya. Bung Tomo merupakan panggilan akrab dari Sutomo. Bung Tomo lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 1920. Bung Tomo dikenal sebagai sosok yang berkepribadian ulet, pekerja keras, serta memiliki daya juang dan semangat yang berapi-api. Bung Tomo memimpin pertempuran Surabaya, yaitu pertempuran besar antara tentara Indonesia dan pasukan Belanda yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini merupakan perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, penjajah Belanda kembali ingin merebut kemerdekaan dengan membonceng tentara Nica, pemerintah sipil Hindia Belanda ya, Nica. Perlawanan rakyat berakhir dengan terjadinya pertempuran ya. Pertempuran Belanda dengan pejuang Indonesia. Oke anak-anak, kita lihat dalam pertempuran di Surabaya, Bung Tomo mengobarkan semangat juang para prajurit untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Bung Tomo mempertahankan harga diri tanah air dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah membaca bacaan di atas, kita akan menuliskan informasi mengenai pahlawan, Hari Pahlawan dari bacaan di atas. Ada 3, silakan jawab dan kemudian buat kesimpulan mengenai Hari Pahlawan di atas. Berdasarkan bacaan tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Bung Tomo. Apakah sikap kepahlawanan Bung Tomo sudah mencerminkan sila Pancasila? Berdasarkan cerita di atas, silakan anak-anak isi pada tabel yang sudah disiapkan. Apakah nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kamu sudah menerapkan sila nilai Pancasila dalam kehidupanmu? Tulislah salah satu pengalamanmu yang mencerminkan nilai-nilai sila Pancasila dan kemudian Anda buat dalam 2 paragraf dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sikap kepahlawanan dan patriotisme yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada juga sikap rela berkorban ya, ada sikap keperkasaan, keberanian dan ketegasan.
Ada juga sikap kerjasama, mau kerjasama, pantang menyerah, kemudian cinta tanah air, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab atas dasar kebenaran. Sikap-sikap ini digolongkan sebagai sikap dari pahlawan, ya. Nah, tulislah sikap-sikap yang mencerminkan kepahlawanan dan patriotisme sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Tulis pada tabel yang sudah disiapkan. Oke, pembelajaran 5. Kita mengamati gambar, ya. Kemudian tulislah, tahukah kamu penghargaan yang diberikan pada gambar di samping? Siapa yang mendapat penghargaan tersebut, ya? Ini adalah penghargaan Janum Mindro Bunsal, perintis restorasi hutan rawa gambut, ya. Kita akan baca ceritanya, ya. Ini dia mendapat penghargaan karena hutan yang ada. Silakan baca dengan teliti, ya. Di buku tugas Anda, buku siswa, silakan baca juga di slide ini. Setelah Anda membaca cerita ini, buatlah kalimat pertanyaan mengenai kisah Janimro Bunsai sebagai pahlawan lingkungan. Jadi ini ada pahlawan lingkungan. Kemudian setelah membaca bacaan tersebut, apakah kamu menemukan kata-kata yang sulit? Jika ada, tulislah kata-kata sulit tersebut apa artinya. Cari di kamus atau di internet. Bisa, ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah mempelajari tentang kata penghubung, ya. Perhatikan kalimat berikut. Pohon tumbuh tetapi kering bagai hidup dengan mati. Pepohonan tumbuh tetapi kering bagai hidup segan, mati pun enggan. Kata tetapi pada kalimat di atas termasuk kata penghubung. Apa yang dimaksud dengan kata penghubung? Kata penghubung adalah kata yang menghubungkan antara kata, frase, atau kalimat. Pada pembelajaran kali ini kamu akan mempelajari kata penghubung. Kata tetapi termasuk kata penghubung yang menghubungkan dua unsur kalimat yang secara hubungannya dan memiliki arti pertentangan. Contoh, kata penghubung lain yang memiliki fungsi yang sama dengan tetapi adalah namun dan akan tetapi. Nah, kata penghubung tetapi digunakan dalam kalimat, sedangkan kata namun dan akan tetapi digunakan untuk menghubungkan dua kalimat. Contoh, dia sudah belajar sungguh-sungguh tapi tidak lulus ujian. Sudah lama saya menunggu di stasiun, akan tetapi dia belum juga datang. Dia juga berobat ke rumah sakit namun penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Nah, ini ada kata penghubung tetapi, ya. Akan tetapi, namun, ya, nomor 3. Kemudian mari kita berlatih gabungkan dua kalimat berikut ini menggunakan kata penghubung yang ada. Tadi tetapi, apalagi akan tetapi, namun, ya. Baca dengan teliti menggabungkan dua kalimat ini. Oke, kita lanjut. Setelah anak-anak menggabungkan dua kalimat di atas, sekarang buatlah 5 pasang kalimat saling berhubungan menggunakan kata penghubung namun atau akan tetapi. Ya, bisa, ya. Oke, anak-anak. Sikap dari Janumro Bunsal menunjukkan bahwa dia memiliki tanggung jawab sosial. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial adalah menurut bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung dan memikul segala sesuatu dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban, sama seperti hak dan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, yaitu sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani tanggung jawab. Misalnya, ayah bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Lalu apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial adalah kewajiban kita semua untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan bersama. Misalnya membantu korban bencana alam. Melaksanakan tanggung jawab sosial merupakan pencerminan sila kelima Pancasila. Mari kita lihat
Pertanyaan ini ada 5, silakan jawab sesuai dengan bacaan atau apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, setelah itu buatlah laporan kegiatan selama 1 minggu yang telah lewat. Ingat kata-kata, kembali semua sikap dan perbuatanmu. Sesuaikan dengan sila Pancasila. Buatlah laporannya dalam tabel sebagai berikut ya. Ingat ya, bersikap adil terhadap sesama. Sesuaikah tidak sesuai dengan nilai Pancasila? Bisa? Oke. Kita lanjut. Ya. Kita lihat pembelajaran yang ke-6. Pembelajaran yang ke-6 adalah salah satu tokoh memiliki sikap kepahlawanan pada masa kerajaan Islam adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda memerintah Kesultanan Aceh dengan bijaksana sehingga Kesultanan Aceh berjaya di bawah kepemimpinannya. Sultan Iskandar Muda merupakan tokoh besar pada masa Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh berdiri pada abad ke-16. Kesultanan Aceh terletak di tepi Selat Melaka yang beribu kota di Kuta Raja. Sekarang adalah Banda Aceh, Kabupaten Pidi. Pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang dimulai pada tahun 1607 sampai 1636 merupakan masa paling gemilang bagi Kesultanan Aceh. Saat itu Kesultanan Aceh memiliki reputasi internasional sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Ketika mulai berkuasa, Iskandar Muda segera melakukan ekspedisi angkatan laut yang membuatnya dapat mengontrol daerah barat laut Indonesia secara efektif. Kendali kerajaan terlaksana dengan lancar di semua pelabuhan penting di pantai barat Sumatera dan di pantai timur sampai ke Asahan di selatan. Pedagang asing dipaksa tunduk kepadanya. Tidak mengherankan jika saat itu Aceh menjadi negeri yang amat kaya dan makmur. Semasa pemerintahan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh mampu memperluas wilayah sampai ke Semenanjung Malaya, Johor, Pahang, dan Kedah. Menurut seorang penjelajah asal Prancis, saat itu kekuasaan Kesultanan Aceh juga mencapai pesisir barat Minangkabau. Seluruh wilayah Semenanjung Malaya disatukan di bawah Kesultanan Aceh. Selain dikenal karena kekuatan ekonominya, Kesultanan Aceh juga memiliki diplomatis yang baik secara internasional. Sultan Iskandar Muda memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, dan Prancis. Karena jasa-jasanya membangun dasar-dasar penting hubungan kenegaraan dan atas keagungannya, Sultan Iskandar Muda mendapat gelar pahlawan nasional. Namanya kini diabadikan di Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Aceh. Nah, anak-anak, berdasarkan informasi yang kamu peroleh, buatlah peta pikiranmu mengenai Sultan Iskandar Muda seperti contoh yang ada. Alasan dianugerahi pahlawan nasional apa? Ya, yang Sultan Iskandar Muda. Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinannya bagaimana? Sikap kepahlawanan yang dimilikinya apa? Apakah kamu masih ingat dengan para tokoh besar dan para pahlawan nasional yang dipelajari sebelumnya? Bagaimana pengaruh sikap kepahlawanan mereka terhadap perilaku masyarakat di sekitarnya? Buatlah ringkasan mengenai sikap-sikap kepahlawanan para tokoh dan pahlawan nasional serta pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar dari masa ke masa. Ini ya. Waktu, nama tokoh, sikap kepahlawanan, pengaruh terhadap sekitar, apa? Masa kerajaan Hindu, masa kerajaan Buddha, masa kerajaan Islam, masa penjajahan Belanda. Nah, di akhir pembelajaran ini, cobalah kamu menyanyikan Hari Merdeka secara pribadi di depan kelas. Setelah Anda menyanyikannya, perhatikan ketukan, tempo, serta kekompakan di dalam menyanyi. Bisa ya? 17 Agustus tahun 45
Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dipandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat anak-anak semua. Sekali lagi diingatkan, jaga imun, jaga kesehatan, jaga iman, selalu berdoa kepada Tuhan, tetap semangat belajar, karena Anda adalah generasi penerus bangsa. Salam sehat.